Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dalam rangka beberapa agenda ya. Yang pertama yaitu sosialisasi dari CGP ya, guru penggerak dengan tema disiplin positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Ayu Anita Bakri. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya kita buka acara kita dengan bersama-sama tahfiz surah Al-Kautsar. Silakan bersama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Ayu Anita Bakri untuk menyampaikan tentang disiplin positif. Ya, pada Bu Ayu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disuruh kita panggilkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran ustaz-ustazah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sesi saya guna pelaksanaan salah satu tugas dari TGP saya, yaitu pembuatan aksi nyata modul 1.4. Jadi modul 1.4 ini ustaz-ustazah berisi tentang disiplin positif. Disiplin positif ini ada kaitannya ketika kita pembelajaran di dalam kelas, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Latar belakang dari disiplin positif sendiri itu adalah sekolah seyogianya dapat menciptakan suasana nyaman dan kondusif untuk peserta didik. Kondisi sekolah yang nyaman dan kondusif mampu mendukung peserta didik untuk memiliki karakter dan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kondisi yang nyaman dan kondusif ini bisa tercipta ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah. Tujuannya adalah menumbuhkan karakter dan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pentingnya melestarikan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan peserta didik. Karena kenapa? Karena peserta didik yang memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif itu sendiri diambil dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya sendiri menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana caranya kita mengontrol diri? Bagaimana caranya kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini adalah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan
dari dalam diri kita sendiri, bukan karena adanya sesuatu hal di luar. Jadi faktor eksternal itu tidak berlaku ketika kita menerapkan disiplin positif di dalam sekolah, tapi yang diterapkan adalah faktor internal. Kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol mengatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Misalnya, seorang peserta didik melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka pasti peserta didik tersebut memiliki tujuan tersendiri kenapa bisa mereka melakukan hal tersebut. Perilaku yang tercipta itu tidak lain adalah karena adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan hidup. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindar, ada 3 ya. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi manusia ini mengandung unsur internal dan eksternal, yaitu ketika kita takut dihukum, maka itu pengaruh dari eksternal, atau ketika kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, maka juga itu adalah pengaruh dari eksternal. Tapi ketika muncul perasaan untuk menghargai diri sendiri, maka itu sudah termasuk pengaruh dari internal diri kita sendiri. Kemudian posisi kontrol restitusi, ini adalah posisi kontrolnya kita sebagai seorang guru, di mana di dalam kelas kita masih banyak menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ada 5 posisi kontrol yang terdapat yang bisa kita terapkan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau untuk saat ini kita masih sama-sama masih banyak menggunakan posisi sebagai penghukum. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada peserta didik. Selain itu, posisi kontrol belum mencapai tahap manajer. Jadi seorang guru, posisi kontrol yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Manajer di sini kita bisa menggunakan, manajer ini gabungan dari pemantau dan teman. Jadi ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, maka posisi kontrol kita itu bisa gabungan dari teman dan pemantau. Kemudian saat ini banyak sekali kita menggunakan posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini misalnya, coba bagaimana akibatnya temannya seperti ini, nah seperti itu. Kasiannya nanti ustazahnya yang kena marah kalau kalian begitu. Nah itu namanya pembuat rasa bersalah. Padahal kita sebagai seorang guru, posisi kontrol yang baik atau yang disarankan adalah sebagai seorang manajer. Kemudian keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengatakannya sebagai apa dulu nih? Kesepakatan kelas. Nah, diubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas ada. Karena diubahnya kata-kata di situ. Misalnya, kata-kata sebelum keyakinan kelas itu biasanya bersifat menghukum. Misalnya, lambat 15 menit harus buang sampah di luar. Atau misalnya, kedapatan di luar kelas saat jam pelajaran harus ini.
Nah, kalau kita menggunakan keyakinan kelas, maka kita menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Banyak kita menggunakan kalimat-kalimat positif yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam kelas kita. Jadi, untuk penyelesaian masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita menstabilkan identitas ketika kita menanyakan apakah peserta didik tersebut benar melakukan hal tersebut. Kita melakukan validasi data, betulkah? Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan di sini adalah kita menanyakan alasannya kenapa begitu. Tapi sebelum masuk ke dalam validasi tindakan, di kegiatan menstabilkan identitas itu kita tidak boleh menjudge anak. Tapi kita kasih tahu bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan. Ustazah juga pernah begitu. Tapi itu ada tapinya. Kemudian ketika sudah kita seperti itu, kita memvalidasi tindakan. Alasannya kenapa kamu seperti itu. Ketika sudah peserta didik sudah melakukan validasi tindakan, kita menanyakan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelasnya maksudnya adalah kesepakatan yang telah kita sepakati di dalam kelas. Misalnya di sini bukan kita lagi sebagai seorang guru yang mencari penyelesaian. Jadi segitiga restitusi ini adalah fokusnya pada peserta didik, bukan guru yang memberi. Kalau guru yang memberi itu sifatnya adalah hukuman. Tapi kalau guru hanya memberikan masukan-masukan. Jadi ketika kita masuk ke keyakinan kelas, tanyakan, jadi seperti apa selanjutnya? Bagaimana caranya kamu mempertanggungjawabkan perbuatan kamu? Jadi kita tidak boleh langsung. Jadi kalau sudah begini harus diganti ya. Nah seperti itu. Itu tidak boleh kita lakukan seperti itu karena ketika kita melakukan itu bukan posisi manajer, tapi sebagai posisi penghukum. Kita tidak menerapkan segitiga restitusi karena kita langsung mengambil alih tindakan, bukan disampaikan kepada peserta didik. Kalau untuk penerapan segitiga restitusi bisa diselesaikan, diterapkan di kelas-kelas masing-masing. Saya rasa peserta didik kita bisa menimbulkan praktek yang bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kenapa? Karena mereka sendiri yang mencari solusinya. Kita tidak harus memberikan solusi, tapi peserta didik kita yang memberikan solusi. Yang mereka hadapi itu seperti apa? Sebaiknya perbuatan yang dilakukan. Jadi terima kasih Ustazah. Demikian pemaparan saya tentang disiplin positif. Ada pertanyaan? Boleh silakan. Iya, terima kasih Bu Ayu, pemaparannya sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu dong untuk Ustaz Ayu. Iya, mungkin Ustaz Ayu bisa kasih contoh kasus lah, ya kan, dari apa tadi itu 3 langkah segitiga restitusi kan. Nah, ini dikasih contoh kasusnya yang pernah Ustaz Ayu alami di kelas, kemudian menerapkan yang tadi, ya, supaya kita juga tidak ngambang ini kan. Tadi kan bisa dibilang teorinya. Nah, kira-kira kalau contoh kasusnya di kelas yang pernah Ustazah Ayu alami seperti apa?
Iya, itu aja Ustaz Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian kalau penerapan segitiga restitusi di kelas saya, ada baru-baru ini kasusnya, memang kasusnya agak sensitif ya. Ada peserta didik kami yang melakukan kesalahan, yang melanggar aturan sekolah, yaitu mengambil barang milik temannya, uangnya. Kemudian caranya penerapan segitiga restitusi di situ adalah yang pertama menstabilkan identitas, tentunya dari laporan pendamping saya menstabilkan identitas dengan bertanya, Ustazah punya laporan dari Ustazah Putri bahwa kamu mengambil uang temanmu, apakah betul? Iya Ustazah. Tidak apa-apa nak, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, tapi kita lihat dulu. Mengambil barang orang itu adalah tindakan yang selain daripada merugikan orang lain juga dilarang oleh agama. Bukan berarti kamu tidak boleh melakukan kesalahan, tidak. Tapi sebisa mungkin dalam bertindak itu kalian memperhatikan perilaku kalian, apakah merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Kemudian yang kedua, saya memvalidasi tindakan. Alasannya kamu ngambil uang itu apa? Kenapa? Uang jajannya kurang Ustazah. Kenapa dikasih uang jajan? Alasannya kenapa mengambil uangnya temannya? Karena mau jajan Ustazah. Uang jajannya kamu kan, saya tahu uang jajannya dia 10.000. Uang jajannya kan 10.000, masih kurang. Masih Ustazah, masih lapar. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelasnya. Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Tidak Ustazah. Kenapa? Apakah itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Ustazah. Kenapa? Karena mengambil barangnya teman saya, mengambil uangnya, tidak izin. Jadi bagaimana caranya kamu ke depannya? Caranya, penyelesaiannya kamu kayak mana? Bagaimana caranya kamu bertanggung jawab sama temannya? Jadi dia yang sampaikan, ya Ustazah, nanti saya ganti Ustazah. Selain diganti, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Nanti saya bawa bekal dari rumah Ustazah biar tidak kelaparan lagi. Nah, jadi dari kasus itu peserta didik sendiri ya melakukan kejujuran, mandiri, mencari solusinya sendiri. Seperti itu Pak Edi. Jelas Pak? Terus misalnya juga ada anak yang memang tidak tahu carikan solusi untuk dirinya sendiri, bingung. Berarti itu tantangannya kita Ustadz sebagai seorang guru. Nah, bagaimana caranya kita penerapan segitiga restitusi ini? Kalau peserta didik kita tidak bisa mencari penyelesaian sendiri, itu tugasnya Bapak. Iya, karena itu kembali ke kita gurunya. Bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasinya dulu? Motivasi kejujurannya dia seperti apa? Lakukan pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik. Karena ketika kita sudah dekat dengan peserta didik, saya yakin itu untuk terbuka merupakan hal yang biasa yang bisa terjadi. Cukup Pak? Ya baik, ada yang lain Ustazah? Iya. Ada yang lain? Tidak ada? Ya baiklah, terima kasih banyak atas waktunya Ustazah jazakumullah khairan. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa diterapkan dengan baik, bisa disesuaikan di kelas kita masing-masing. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah tadi penyampaian tentang disabilitas positif. Jadi sebenarnya hal ini akan semakin banyak ya akan kita hadapi di kelas ataupun dalam pembelajaran, karena mungkin tadi kalau yang ditanyakan Pak ini solusinya anak itu langsung juga tadi contoh kasus yang disampaikan Sadayu, anaknya langsung jujur itu mudah ya. Tapi bagaimana ketika anak itu tidak jujur, tidak mengaku? Nah ini yang kemarin jadi tantangan kita juga. Supaya kita pernah juga ada kasus seperti itu. Jadi caranya bagaimana kita biarkan dia dulu yang bercerita. Bagaimana menurut dia? Jangan dulu diangkat kasusnya. Kalau ketemu sama anak yang kita tahu dia tidak jujur, jangan dulu kamu ini ya, jangan. Jadi jangan memulai dari kesalahannya dulu gitu. Tapi berikan kesempatan dia bercerita. Menurut kamu bagaimana? Anak yang baik itu seperti apa? Anak yang jujur itu seperti apa? Itu. Nanti akhirnya ya betul tadi solusinya itu akan keluar dari diri sendiri, insya Allah. Baik, demikian semoga bermanfaat dan tentunya aplikasinya tinggal kita jalankan dalam proses-proses pembelajaran kita ke depan, insya Allah. Saya cukupkan untuk sosialisasi ini dengan bersama baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Dan kepada Bu Ayu kita ucapkan jazakumullah khair katsir. Kita aplaus dulu buat beliau. Ya, assalamualaikum